Sudah. Oke, hari ini kita akan selama 1 jam 40 menit ya, 100 menit ke depan, kita akan membahas tentang logical dan algorithmic thinking ya. Jadi berpikir secara logis dan secara algoritmis. Lagi-lagi ini semua materinya di pertemuan ini diambil dari buku ini ya, Computational Thinking: A Beginner's Guide to Problem Solving and Programming, dan buku ini setahu saya PDF-nya gratis dari website penulisnya langsung atau dari website publisher-nya langsung kalau tidak salah, versi PDF-nya ya. Tapi kalau kalian mau punya versi cetaknya itu harus beli di Amazon kalau nggak salah. Hari ini yang dibahas ada yang pertama, tujuan dari mempelajari mengapa kita perlu belajar tentang berpikir secara logis dan berpikir secara algoritmis. Kemudian pendekatannya yang digunakan seperti apa, kemudian apa itu berpikir logis dan contoh-contohnya, dan implementasinya seperti apa. Begitu juga dengan berpikir algoritmis, dan nanti kita kumpulkan poin-poin pentingnya di akhir. Dan seperti pekan lalu ya, ada tugas lagi ya, tugas yang harus kalian kumpulkan sebelum pertemuan pekan depan. Nah, tujuan dari materi hari ini adalah yang pertama, supaya kalian bisa menjelaskan tentang pentingnya logika dalam berpikir komputasi. Kemudian supaya kita bisa mengapresiasi perbedaan antara reasoning itu bahasa Indonesia yang tepat apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Reasoning itu seperti memberikan alasan gitu ya. Ya itulah. Jadi antara reasoning yang sifatnya deduktif dan induktif, jadi kita nanti tahu apa bedanya. Kemudian supaya kalian bisa menjelaskan tentang Boolean logic, ya, logika Boolean, dan pentingnya terhadap sebuah proses komputasi. Kemudian supaya kalian bisa menjelaskan tentang pentingnya menggunakan notasi-notasi logika dan notasi-notasi matematika dibandingkan dengan bahasa natural. Apa itu bahasa natural, apa itu notasi logika dan notasi matematika, itu nanti kita juga sedikit singgung ya. Kemudian supaya kalian bisa menjelaskan tentang sifat-sifat dari algoritma, atau bukan sifat-sifat ya, properti dari algoritma, misalkan urutan ya, sequence, kemudian iterasi, pengulangan, kemudian seleksi. Dan supaya kalian bisa menjelaskan tentang pentingnya sebuah state itu bahasa Indonesianya kalau di sini mungkin lebih ke keadaan ya, status keadaan dari sebuah algoritma. Kemudian supaya kita bisa melihat kesalahan-kesalahan mendasar yang sering muncul di dalam berpikir secara logis maupun berpikir secara algoritmis, dan bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Nah, kalian di sini kan mahasiswa baru di program studi ilmu komputer ya. Di sini ada yang background-nya dari SMK IT gitu atau SMK yang berhubungan dengan komputer? Ada? Ada berapa orang? Saya ingin tahu. Nggak ada. Berarti kalau gitu saya bisa bilang kalian ini masih computer science newbie ya. Jadi kalau istilah di gaming tuh newbie gitu ya, atau rookie gitu ya. Jadi benar-benar baru di computer science. Nah, pendekatan yang kita bawa di sini adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa logika dan algoritma itu sangat-sangat penting, sangat-sangat esensial terhadap berpikir komputasi. Ada yang tahu mengapa kira-kira?
Mengapa logika dan algoritma itu sangat-sangat penting terhadap sangat-sangat esensial terhadap proses berpikir komputasi. Ayo, ada yang mau memberikan pandangannya? Salah nggak apa-apa. Di kelas saya apa Karena namanya? Ya, silakan Aditya. kalau nggak berlogika, komputernya nggak ngerti, Pak. Oke, kalau nggak berlogika, komputernya nggak ngerti. Ada lagi nggak? Yang lain? Saya, Pak. Siapa? Siapa dulu nih? Muhammad Menurut Afrizal. saya, logika dan algoritma itu saling berkaitan, Pak. Logika dan Karena algoritma saling logika itu berkaitan. cara berpikir, algoritma cara penyelesaian, Pak. Oke, logika itu cara berpikir, algoritma cara penyelesaiannya. Terus tadi siapa lagi? Satu lagi? Saya, Pak, Muhammad Afrizal nih, Pak. Ya, silakan Afrizal. Dengan berpikir secara logika, kita kayak seorang manusia harus punya logika untuk melogikakan komputer. Kalau yang algoritma itu kayak berpikir secara sistematis gitu, Pak. Jadinya kayak Oke. Ya, oke, saya tangkap ya maksudnya Afrizal ya. Jadi sudah cukup bagus ini, semakin ke sini yang disampaikan coba Ichiro. Terus nanti terakhir Neza. Halo, kedengeran nggak Ya, suara saya, Pak? kedengeran? Jadi dengan berpikir logika kita bisa melakukan algoritma, bisa bikin algoritma secara gampang gitu, Pak. Jadi kalau misalnya udah in the system, Oke. kita bisa nulis itu dengan cepat dan gampang kalau berpikir secara logika, menurut saya gitu, Pak. Oke. Kemudian terakhir Neza. Ini tentang logika dan algoritma ke City kan ya? Iya, iya. Jurusan komputer. Menurut saya coding sendiri itu ada bahasa sendiri dan algoritma sendiri, dan jika kita tidak menggunakan logika, kita tidak bisa menggunakan itu dengan maksimal. Oke, ya. Jadi ini saya tangkap semuanya jawabannya kurang lebih mirip ya, dan semuanya jawabannya masuk akal. Good job buat kalian. Ya. Berita baiknya adalah manusia itu ya secara lahiriah ya sudah punya apa ya pemahaman mendasar, pemahaman intuitif terhadap logika dan algoritma. Ya. Pemahaman intuitif ya ini yang saya sampaikan, bukan definisi formalnya. Jadi di sini kita belum masuk ke apa itu definisi formal dari logika dan algoritma. Ya. Jadi secara intuisi kita tahu logikanya. Contohnya apa kira-kira? Contohnya gini, Socrates adalah seorang manusia. Kemudian pernyataan kedua adalah semua manusia itu adalah mortal. Mortal itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bukan immortal ya. Berarti kita bisa menyimpulkan apa dari dua kalimat itu kira-kira? Nah, Socrates adalah manusia, semua manusia adalah mortal. Berarti kita bisa menyimpulkan apa? manusia mortal. Socrates itu mortal ya. Jadi seperti itu ya. Nah, cuman itu tadi secara intuisi kita tahu ya. Jadi kita belum berbicara ke teknisnya seperti apa, tapi dengan kita melihat dua pernyataan tadi, kita bisa membayangkan, oh dari berpikir kita, dari logika berpikir kita, oh ini pasti jawabannya adalah Socrates adalah mortal. Gitu. Tapi ya, berita buruknya ya sebenarnya bukan berita buruk kalau buat saya ya, tapi mudah-mudahan juga bukan berita buruk buat kalian nih. Pada dasarnya logika dan algoritma itu konsep apa ya? Secara konseptual dia adalah konsep matematika. Secara alami mereka adalah konsep matematis. Kenapa konsep matematis nanti kita ada ya. Cuman sebenarnya sedikit kalian sudah menyentuh itu di SMA seharusnya. Kalau di sini kalian SMA-nya IPA semua ya.
Kalau IPS saya kurang tahu. Nah, jadi dalam hal ini ya, kita tahu kalau di matematika, fisika gitu ya, misalkan kimia gitu ya, konsepnya itu, terutama buat pemula terutama konsep-konsep matematis, konsep-konsep konsep-konsep fisika, konsep-konsep kimia itu mungkin akan sangat sulit gitu ya, konsep-konsep dasarnya. Walaupun secara penerapan, kalau kita sudah penerapan gitu ya, mobil gitu misalkan, adaptive cruise control, itu penerapannya ya udah kita tahu adaptive cruise control cara kerjanya gimana. Tapi kalau kita menggali dalamnya, konsep-konsep dalamnya, itu cukup sulit untuk dipahami. Jadi cara terbaik untuk, supaya kita bisa mengatasi ini gitu ya, supaya kita bisa menguasai ini, kita harus belajar, bagaimana justru yang harus kita pelajari adalah konsep-konsep yang sangat-sangat presisi dan cukup sulit tadi. Karena kalau kita sudah tahu itu, luar-luarnya itu belajarnya jauh lebih mudah. Itulah salah satu alasan mengapa, ketika kita masuk, terutama ketika kita masuk jurusan ilmu komputer gitu ya, yang kita pelajari duluan itu justru bahasa pemrograman yang, cukup sulit untuk dipahami, seperti C++. Ini, ada beberapa yang mahasiswa mengulang, contohnya Benny ya. Gimana Benny, C++ sudah bisa sekarang? Benny kemana ini? Halo, Pak. Ya, gimana? C++ menurut Benny gimana? Nah, saya ngulang ya, Pak. Gimana ya, Pak? Sebenarnya, Sulit? Mudah? ya kalau misalnya ditambahin belajar sendiri gitu nggak sulit aja sih, Pak. Kan juga levelnya kita masih awal-awal kalau sekarang. Tapi secara bahasa cukup sulit ya sebenarnya ya untuk dipahami di Iya, Pak. awal-awal ya, karena kita harus ada step-step mendeklarasikan variabel, deklarasikan parameter, kemudian ya macam-macam ya. Kemudian urut-urutannya harus pas, cara assign memorinya harus pas gitu ya. Kalau C++, sedangkan kalau kalian di awal langsung belajar misalkan bahasa pemrograman Python gitu. Atau kalau anak-anak, angkatan 2021, kalian tahu ya di kuliah kalkulus 1 saya sering pakai bahasa pemrograman untuk plotting, ya sebenarnya itu bukan cuma buat plotting tapi supaya lebih mudah saya pakai itu gitu ya. Itu bahasa pemrograman namanya Julia, itu juga cukup mudah dipelajari bahasa pemrogramannya. Kalau C++ itu agak sulit. Jadi yang kita pelajari itu justru yang perlu kita pelajari itu yang sulitnya gitu ya. Nah, nanti ketika penerapan itu akan jadi jauh lebih mudah. Nah, sayangnya kebanyakan, eee, kebanyakan tidak bisa atau kurang bisa untuk menangkap pesan-pesan ini sampai mungkin, sekian tahun setelah mereka lulus kuliah misalkan, itu baru tahu, "Oh, jadi sebenarnya konsep ini nih dipakai di sini," gitu, dan seterusnya ya. Ya contohnya gini, di pasar itu, eee orang-orang sebenarnya nggak belajar matematik ya, tapi mereka tahu hitung-hitungan tambah, kurang, kali, bagi gitu ya untuk, urusan duit kalau kalian ke pasar. Konsepnya sebenarnya konsep tambah, kurang, kali, bagi itu bisa dibilang cukup sulit, tapi karena sudah dipelajari dan sudah terbiasa, nanti kesehariannya jadi lebih mudah, seperti itu. Walaupun, pada akhirnya kita mungkin tidak sadar kalau kita sebenarnya menggunakan konsep yang cukup sulit itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi, ya kita tidak sadari itu gitu ya. Kita merasa, "Oh enggak ngapain belajar itu, ini cukup," gitu. Padahal sebenarnya itu, konsep-konsep yang, perlu kita dalami juga gitu. Yang perlu kita ingat adalah, newbie atau pemula itu punya kecenderungan untuk membuat kesalahan. Ini saya sepertinya kalau saya lihat profil dari mahasiswa yang mengulang PTIA ya,
Mungkin dulu ketika kalian diminta untuk membuat flowchart, kayaknya banyak yang salah ya flowchartnya. Ketika ujian kuis atau tugas atau UTS atau UAS itu kayaknya flowchartnya banyak yang salah. Nah, jadi permasalahannya adalah pemula itu punya kecenderungan untuk berbuat kesalahan ya. Sehingga kalau kata Pak Jokowi kerja dan kerja gitu ya. Nah, kalau di sini karena konsepnya cukup sulit, yang perlu kita lakukan itu bukan menghafal konsep tapi kita memahami konsep. Maka kita perlu latihan. Itu tadi pendekatan yang kalian perlu lakukan ya. Kita sekarang masuk ke materi inti dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah tentang apa itu berpikir logis, berpikir secara logika. Nah, apa itu logika? Silakan, ada yang mau berbagi apa itu logika? Berpikir secara naluri, Pak. Berpikir secara naluriah, oke, itu bisa masuk akal, oke. Ada lagi? Berpikir secara masuk akal, Pak. Berpikir secara masuk akal ya. Nah, oke, ada lagi? Berpikir secara realistis, Pak. Berpikir secara realistis ya. Ini semua ada lagi nggak kira-kira? Tadi Ahmad kayaknya mau ngomong. Ya dijawab, Pak. Oke, Neza. Berpikir secara realistis dan sesuai data tanpa melibatkan emosi, Pak. Oke, ya. Kurang lebih jawabannya mirip-mirip ya. Jadi logika itu jawabannya sebenarnya tidak ada yang salah. Memang kurang presisi tapi nggak masalah ya. Yang penting kalian tahu apa itu logik. Jadi logik itu pada dasarnya adalah sebuah sistem. Logika itu pada dasarnya adalah sebuah sistem yang dipakai untuk memisahkan, ya, membedakan antara argumentasi-argumentasi yang benar dan argumentasi-argumentasi yang salah, atau argumentasi-argumentasi yang tepat dan argumentasi-argumentasi yang tidak tepat. Jadi ketika kita punya logika ya, secara intuisi kita tahu ya, kita sebagai manusia kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mungkin secara naluriah atau secara normatif kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, contohnya tadi, Socrates adalah manusia, semua manusia adalah mortal. Secara logika kita tahu bahwa benar bahwa Socrates adalah mortal. Tapi kalau kita ganti, misalkan, semua bola tenis adalah bulat. Kemudian bumi adalah bulat. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa bumi adalah bola tenis? Bisa nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Nggak bisa, Pak. Tidak. Seperti itu. Jadi logika itu sebenarnya sebuah sistem yang kita gunakan untuk membedakan, memisahkan antara argumentasi-argumentasi yang benar dan yang salah. Cuman di sini apa itu argumen? Kalau dalam bahasa Inggris kita nulisnya argumen gitu aja ya. Kalau kita berargumen gitu ya, kesannya kayak kita berdebat gitu ya. Padahal argumentasi yang di sini yang dimaksud adalah sebuah rantai reasoning ya. Rantai reasoning yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan dari situ. Jadi ketika kita berargumen, kita harus ada kesimpulan di akhir gitu ya. Jadi ketika kita mengumpulkan alasan, mengumpulkan statement, kemudian kita olah gitu ya. Di akhir kita tahu kesimpulannya dari statement-statement ini, dari premis-premis ini apa kesimpulannya. Nah, itulah sebenarnya yang disebut sebagai argumen. Ya, ini contoh dari logika yang tepat ya, tadi logika yang benar. Socrates adalah manusia, semua manusia adalah mortal, maka Socrates adalah mortal. Nah, kelihatannya mudah ya logika ya. Apa itu logika? Kelihatannya mudah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan hasil yang tepat. Ya. Kadang-kadang kita dapat justru kesimpulan yang tidak tepat.
Contohnya tadi, semua bola tenis adalah bundar atau bulat. Bumi adalah bulat. Terus kesimpulannya kita ambil bumi adalah bola tenis. Secara logika mungkin masuk akal, tapi itu tidak tepat. Secara logika juga tidak tepat. Walaupun terkesan masuk akal, tapi dia tidak tepat. Gitu ya. Nah, jadi pada sebuah argumen yang logis, ya, sebuah argumen logis, bagaimana kita bisa konstruksi logika ya, dengan tepat? Ya, ketika kita berargumen, ya, argumen yang logis, argumentasi yang logis, setiap argumentasi ya, setiap pernyataan yang kita tahu atau kita asumsikan, entah itu benar atau kita asumsikan salah, kita tahu benar atau kita tahu salah, itu disebut sebagai premis. Jadi nanti kita akan mengenal ini sebagai premis. Kalau kalian ingat di mata pelajaran matematika SMA, di logika matematika, itu kalian sudah mengenal kata premis. Masih ingat? Masih ya. Jadi premis itu kira-kira satu pernyataan yang kita tahu dia nilainya benar atau salah. Atau kita asumsikan dia nilainya benar atau salah, itu premis. Jadi ini penting dalam berargumentasi logis ya, kita harus tahu ini. Nah, jadi pada dasarnya premis itu adalah pernyataan. Premis bisa benar, bisa juga salah. Ya, karena bisa benar, bisa juga salah, maka sebuah premis itu punya sebuah properti yang disebut sebagai nilai kebenaran atau truth value. Truth value ya. Jadi kita punya nilai kebenaran. Seperti tadi. Socrates adalah seorang manusia. Di situ kita punya nilai kebenarannya benar. Atau misalkan semua bola tenis adalah bulat. Nilai kebenarannya benar. Bumi adalah bulat, nilai kebenarannya benar. Tapi bumi adalah bola tenis, itu nilai kebenarannya salah. Itu juga premis ya. Cuman dia punya nilai kebenaran, tapi nilai kebenarannya salah. Nah, dalam berargumentasi logis, penting bagi kita buat menyusun premis-premis ini dengan baik. Ketika kita sudah menyusun semua premis ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita kemudian analisis premisnya. Contoh tadi kita balik lagi. Semua bola tenis adalah bulat, kita analisis dia benar atau salah. Benar. Bumi adalah bulat, benar atau salah? Benar. Kemudian kita analisis bumi adalah bola tenis. Benar atau salah? Kita analisis ya. Jadi kita analisis agar kita tahu nilai kebenarannya. Nah, setelah kita menganalisis premis-premis tersebut, baru kemudian kita bereaksi. Kita mencoba memformulasikan sebuah konklusi atau kesimpulan berdasarkan premis-premis tersebut, dari berdasarkan logika kita juga. Nah, yang penting di sini adalah kadang-kadang logika itu, sesuatu itu kita bisa pahami secara logika manusia, tapi komputer tidak bisa. Yang itu yang perlu kita catat ya, karena kita asumsinya komputer itu lebih bodoh daripada manusia. Bukan asumsi ya, secara natural harusnya seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya bahas tentang apa itu induktif argumen dan deduktif argumen? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian selanjutnya dari berpikir logis ya. Ketika kita berpikir logis, tadi tujuannya adalah kita state premise. Ya. Ketika kita punya premis, kita kumpulkan, kemudian kita mencoba mensintesis sebuah kesimpulan. Kita mencoba memunculkan sebuah kesimpulan dari premis-premis tersebut.
Nah, proses membuat kesimpulannya ini adalah proses reasoning, proses berargumentasi. Nah, di proses ini itu ada dua kategori prosesnya, dua kategori argumentasi yang banyak dikenal, ya, yaitu argumentasi secara deduktif dan secara induktif. Kita mulai dari argumentasi deduktif, ya. Pada dasarnya argumentasi secara deduktif itu reasoning yang paling kuat, reasoning yang paling bagus. Jadi argumentasi deduktif itu pada dasarnya paling bagus. Karena apa? Karena kesimpulannya jelas. Ya, karena kesimpulannya itu jelas-jelas ngikut dari premis-premis yang ada. Jadi dari premis-premis yang ada, kita bisa buat kesimpulan yang pasti, ya. Itu deduktif argumen. Argumentasi deduktif itu seperti itu. Pasti kesimpulannya itu benar. Ya, masalahnya adalah deduktif argumen itu bisa seperti itu, ya, bisa mendapatkan kesimpulan yang benar ketika premis-premisnya itu disusun atau dibuat secara proper, ya, secara premis-premisnya itu disusun dengan baik. Kalau premisnya tidak disusun dengan baik, ya sebuah argumentasi deduktif bisa bisa mengarahkan kita kepada kesimpulan yang salah. Jadi dari sini kita tahu bahwa proses menyusun premis itu tidak mudah sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita lihatnya gampang kok kayak gitu, tapi sebenarnya tidak mudah karena premisnya itu harus presisi supaya kita bisa mengambil konklusi atau kesimpulan yang tepat. Contoh dari argumentasi deduktif yang gagal, ya. Di sini, ya, misalkan gagal karena salah satu premisnya itu bisa jadi salah. Yang pertama, Missy is a dog. Ya, misalkan Missy ini nama sebuah anjing, ya. Berarti premis yang pertama ini benar. Yang kedua, all dogs are brown. Jadi semua anjing adalah coklat. Dari sini kita menyimpulkan bahwa Missy is brown. Missy warnanya coklat. Padahal ternyata si Missy ini, anjing kita ini warnanya ternyata putih gitu. Atau dia putih hitam gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu premis yang salah. Kira-kira premis yang salah itu yang mana? Semua Premis yang anjing kedua, adalah coklat. Nomor 2. Ya. Yang kedua, Jadi, Pak. nomor 2 premisnya bisa benar, bisa salah. Ya kan? Nah, karena seperti ini, ya, berarti kan premis nomor 2 itu kita tidak buat secara proper, ya. Kita tidak buat premis ini secara baik. Makanya kita berakhir pada kesimpulan yang tidak tepat. Jadi deduktif argumen ini walaupun sangat kuat, tapi bisa jadi kesimpulannya salah. Ada satu contoh lagi deduktif argumen yang mungkin salah, mungkin gagal. Nah, misalkan kesimpulannya itu tidak ikut dari premisnya. Jadi pada dasarnya tuh kesimpulan itu belum tentu tepat, ya. Ketika kita menyusun kesimpulannya tidak tepat berarti salah. Contohnya tadi, ya. Semua bola tenis adalah bulat. Bumi adalah bulat. Maka bumi adalah sebuah bola tenis. Nah, ini salah karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya, ya, tenis ball maka bulat. Misalkan tenis ball itu A, bulat itu B. Berarti A maka B. Kemudian 2, ini kita punya earth itu misalkan C, maka B, C maka B. A maka B, C maka B, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa C maka A, itu tidak bisa. Coba bandingkan dengan yang atas walaupun gagal, ya. Yang atas ini A maka B, terus kita punya B maka C, kita bisa simpulkan sebagai A maka C. Yang contoh yang bawah itu tidak bisa.
Di sini gagal ketika kita membuat kesimpulan. Karena apa? Karena premisnya kurang pas. Ya kita tahu bola tenis itu bulat dan kita tahu bumi bulat, tapi kita tidak bisa simpulkan kalau bumi itu bola tenis. Karena apa? Dimensinya bumi itu besar sekali gitu ya, sedangkan dimensinya tenis dibandingkan bumi itu sangat kecil. Dan secara definisi juga tidak tepat gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, selanjutnya itu tadi reasoning secara deduktif ya. Sekarang bagaimana kita reasoning secara induktif? Argumentasi induktif itu pada dasarnya adalah metode reasoning ya, metode berargumen di mana kita nantinya kita mendapatkan prinsip umum dan kecenderungannya kesimpulannya adalah bentuknya probabilitas atau kemungkinan. Jadi kita punya probabilitas. Contohnya ini ya. Missy is a dog. All dogs misalkan all dogs in Universitas Pertamina are brown. Nah, kita simpulkan misalkan Missy is probably brown. Nah, itu adalah sebuah proses argumentasi induktif. Karena ada probabilitas itu contohnya ya. Kita menginduksi kita punya premis-premis A, B, C gitu ya. Kemudian kita induksi, kita cari kemungkinan yang paling mungkin terjadi itu adalah proses reasoning secara induktif. Jadi pada dasarnya premis-premis dalam sebuah argumentasi induktif itu belum tentu mutlak benar. Belum tentu mutlak benar itu mungkin kalian bisa lebih paham kalau belum tentu benar-benar benar. Belum tentu nggak mungkin salah. Belum tentu 100% benar. Premis-premisnya seperti itu. Sehingga kita bisa menginduksi, kemudian prosesnya adalah kita mencari kemungkinan yang mungkin terjadi. Itu adalah proses reasoning secara induktif. Jadi pada dasarnya premis-premis dalam reasoning secara induktif itu kita punya level of confidence ya. Jadi punya confidence level di premis-premis tersebut. Jadi kita percaya nilai kebenarannya nih kira-kira all dogs are brown, itu nilai kebenarannya kira-kira 70% benar lah. Itu kita punya level of confidence. Kita percaya kalau itu benar. Nah, biasanya reasoning secara induktif ini yang paling banyak kita temui ya. Karena apa? Karena tadi reasoning secara deduktif itu perlu premis yang 100% presisi. Sedangkan induktif itu kita bisa kita bisa berhadapan dengan probabilitas. Nah, pada reasoning secara induktif ya, jadi argumentasi kesimpulannya itu belum tentu benar, tapi tapi sekali lagi kesimpulannya trustworthy gitu ya. Jadi probabilitas terjadinya itu paling besar. Jadi paling mungkin terjadi kesimpulannya seperti itu. Contohnya seperti ini. Sebuah tas memuat 99 bola warna merah dan 1 bola warna hitam. Kemudian 100 orang masing-masing mengambil 1 bola dari tas tersebut. Nah, premis ketiga adalah Sarah adalah salah satu dari 100 orang itu tadi. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa mungkin Sarah dapatnya bola warna merah. Di sini mungkin Sarah dapat bola warna merah karena apa? Karena yang kita tahu adalah bola warna merah ini jumlahnya paling banyak ya, 99 banding 1. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan bola warna merah itu paling besar. Maka ketika kita buat kesimpulan, Sarah mungkin dapat bola warna merah, itu adalah kesimpulan yang sangat bagus dalam argumentasi induktif seperti itu ya.
Apakah jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, Aditya. Oh, enggak. Nah, ketika kita permasalahannya tadi ya, kalau deductive reasoning itu kita harus jelas semua premisnya, kemudian inductive reasoning itu hasilnya probability, tapi ya ketika kita sangat bergantung terhadap komputer kita untuk mengotomasi proses reasoning kita, mengotomasi argumentasi kita, maka kewajiban kita adalah kita harus memastikan bahwa argumentasi-argumentasi itu valid. Contoh ini ya, di contoh ini semua argumentasinya valid. Itu adalah yang pertama yang harus kita pastikan. Karena apa? Karena komputer itu lagi-lagi tidak lebih pintar daripada manusia. Yang pertama kita pastikan adalah argumentasinya itu harus valid. Yang kedua, kita harus memberikan input yang reliable ke komputer. Kenapa? Lagi-lagi komputer itu melakukan hanya apa yang kita minta. Apa yang kita masukkan ke komputer, yaitu yang dilakukan oleh komputer. Kalau kita memasukkan hal yang salah, maka komputer akan melakukan hal yang salah gitu. Kalau kita meminta hal yang tidak mungkin dilakukan, maka komputer kita akan crash karena dia tidak bisa melakukan itu gitu ya. Sehingga kita harus memberikan input yang reliable, yang bisa dikerjakan oleh komputer. Nah, kemudian yang ketiga kita harus memastikan bahwa ya silakan. Tadi kan Bapak bilang kayak apa ya harus reliable, yang apa ya komputer bisa lakukan, yang nggak bisa dilakukan komputer contohnya apa, Pak? Yang nggak bisa dilakukan komputer, misalkan gini, kita mau berargumentasi, coba kalau saya bilang semua mahasiswa yang nama depannya berhuruf A dan B itu masuk grup 1. Kalian paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Jadi contohnya Akasha, terus Benny gitu ya, Aldin, Aditya, Abdullah itu masuk grup 1. Di situ saya menggunakan kata dan konjungsinya. Tapi kalau kita memasukkan kalimat ini ke komputer, semua mahasiswa yang huruf depannya A dan B masuk grup 1. Komputer itu tidak bisa menerima, dia tidak bisa memahami itu. Tahu nggak alasannya kenapa? Akasha. Kenapa, Pak? Alasannya karena gini. Dan ya, logika dan ini nanti kita akan pelajari sebenarnya. Logika dan itu berarti dua-duanya harus dipenuhi. Tapi kan nggak mungkin kita punya mahasiswa yang huruf depan dari namanya itu A, pada saat yang bersamaan mahasiswa tersebut huruf depannya B juga. Mungkin nggak? Jadi maksudnya nggak bisa tuh karena ada kontradiksi gitu, Pak ya? Ya. Ya, jadi komputer itu bahasa kita itu belum tentu bisa dipahami bahasa komputer contohnya. Itu contoh paling mudah. Seperti kalimat yang saya sampaikan tadi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Kemudian kita akan bahas tentang Boolean logic. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan lagi selain Akasha? Oke, kalau nggak ada. Nah, mengapa kita perlu belajar Boolean logic dalam sebuah berpikir secara logis, ya? Terutama dalam berpikir komputasi? Karena komputer itu cuma bisa memahami benar atau salah. Jadi nggak mungkin dalam saat yang bersamaan komputer memberikan nilai kepada variabel A itu benar, saat yang bersamaan variabel A itu dikasih nilai salah, itu nggak mungkin di komputer. Misalkan ada satu pernyataan gitu ya, ya komputer cuma taunya dia benar atau dia salah. Nggak ada misalkan, oh dia 70% benar, dia
70% salah itu nggak ada di komputer. Itulah mengapa kita perlu belajar yang namanya Boolean logic. Pada sebuah Boolean logic, pada sebuah logika Boolean, pernyataan-pernyataannya itu disebut sebagai proposisi. Jadi premis-premis tadi kemudian kita kumpulkan, kita punya yang namanya proposisi. Misalkan Socrates adalah manusia, premis yang pertama. Premis yang kedua, semua manusia adalah mortal. Maka kita punya proposisi. Socrates adalah mortal. Baru dalam Boolean logic kita bisa coba nilai apakah dia benar atau salah. Nah, properti dari proposisi itu apa? Yang pertama, sebuah proposisi itu cuma bisa punya satu nilai pada satu waktu tertentu. Jadi nggak mungkin sebuah proposisi itu punya 2 atau lebih nilai. Itu nggak mungkin. Dan hampir tidak mungkin, bukan hampir tidak mungkin ya, tidak mungkin juga komputer punya bisa memahami proposisi itu nilainya, oh dia 70% benar, dia 70% salah gitu. Itu tidak mungkin di dalam sebuah komputer ya. Begitu juga di dalam logika Boolean. Kemudian proposisi itu harus punya arti yang jelas, yang tidak ambigu. Ya, contohnya tadi dalam bahasa manusia ya, kita bisa memahami bahwa kalimat semua mahasiswa yang huruf depannya, yang nama huruf depan dari namanya adalah A dan B, itu masuk ke grup 1, atau semua mahasiswa yang huruf depan dari namanya A atau B itu masuk grup 1. Itu kita bisa pakai 2 kalimat yang berbeda, tapi artinya kurang lebih sama. Kita bisa memahami arti itu sama. Tapi di komputer itu tidak bisa ya. Jadi artinya dalam proposisi yang kita masukkan ke komputer itu harus jelas, harus tidak ambigu, tidak boleh punya makna ganda. Yang sudah belajar C++ ya, yang sudah belajar C++ itu kita tahu bahwa misalkan kita punya variabel A itu kita pakai buat menyimpan sebuah bilangan real. Nah, kalau sudah kita pakai untuk simpan sebuah bilangan real, maka variabel A itu tidak boleh kita pakai lagi untuk menyimpan hal lain, karena harus jelas itu dia cuma boleh variabel bilangan real saja, tidak boleh misalkan menyimpan sebuah array atau menyimpan sebuah vektor atau matriks, itu tidak boleh. Jadi harus jelas ya. Proposisi dalam Boolean logic itu harus jelas dan tidak boleh ambigu, sehingga tidak ada redundansi di situ. Nah, kemudian sangat mungkin untuk mengkombinasikan proposisi yang ada untuk membuat proposisi yang lebih kompleks. Nah, proposisi yang lebih kompleks ini kita sebut sebagai proposisi compound. Proposisi gabungan mungkin ya. Apa ya bahasa Indonesia yang tepat untuk compound? Ya compound gitu aja lah ya. Mudah-mudahan kalian paham maksudnya ya. Majemuk mungkin, Pak. Majemuk ya mungkin ya. Majemuk ya bisa jadi. Nah, cara untuk membuat proposisi compound proposition itu adalah dengan cara kita bisa menghubungkan proposisi-proposisi yang individual tadi menggunakan operator-operator logika. Contohnya operator dan, operator atau yang tadi kita sebutkan itu. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang operator logika itu ya. Nah, sebelum saya bahas tentang slide ini, apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, berikut ini adalah beberapa operator logika Ada yang Ichiro, Pak, yang mau bertanya, Pak. oh iya, silakan Ichiro. Ya Pak, kalau misalnya kita menggunakan yang tadi ya, A dan B, tapi dan-nya kita ganti atau, berarti komputer otomatis milih salah satu dari hal itu ya? Kalau Enggak, A aja, B aja gitu. Gini, ketika kita mengganti ya, semua mahasiswa yang huruf depan dari namanya adalah A atau B masuk grup 1. Komputer akan memasukkan semua mahasiswa yang misalkan di sini Aditya, Beni, itu komputer akan memasukkan ke dalam grup 1 seperti itu. Itu yang dipahami komputer. Jadi kita pahamnya oh kalau A atau B berarti salah satu aja. Enggak seperti itu ya. Secara logika ya, secara logis yang formal, kalau penghubungnya adalah atau, selama salah satunya dipenuhi, maka dia nilai kebenarannya adalah benar. Alasannya mengapa ini kita bahas setelah ini. Ya. Pak, kalau yang salah satu doang itu XOR ya, Pak? Salah satu aja itu XOR ya, ya betul. Rocky ya tadi. XOR tapi kita belum bahas sampai ke sana ya, karena nanti harusnya kalian dapat ini di matematika diskrit kayaknya. Nah, operator logika apa saja yang dasar yang perlu kalian ketahui? Yang pertama adalah operator dan. Simbolnya adalah ini seperti ini ya. V kebalik gitu ya. Jadi contohnya adalah A dan B. Berarti kita punya proposisi A dan proposisi B. Nah, operator dan ini menghubungkan dua atau lebih proposisi ya, pada sebuah proses di mana semua nilai kebenaran dari proposisi itu harus benar supaya kesimpulannya benar. Jadi untuk operator dan, kalau salah satu dari A atau B salah, maka nilai kebenarannya adalah salah. Contohnya tadi, semua mahasiswa yang huruf depan dari namanya adalah A dan B masuk grup 1. Dan itu masalahnya apa di sini? Yang jadi masalah adalah satu mahasiswa, kita ambil satu mahasiswa yang huruf depannya A. Pada saat yang bersamaan tidak mungkin dia punya huruf depan B. Sehingga dari sini ada satu nilainya benar, satu nilainya salah. Sehingga kalau salah satu salah, nilai kebenaran dari operator dan ini adalah salah. Apalagi kalau dua-duanya salah, udah pasti salah. Nah, operator selanjutnya adalah operator atau. Operator atau itu simbolnya seperti huruf V. Contohnya seperti ini ya, A atau B ya. Nah, operator atau ini ketika salah satu saja benar, maka kesimpulannya itu sudah pasti benar. Yang penting salah satu dipenuhi karena atau kan ya. Saya mau buka ini. Oke, jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, operator dan itu misalkan kita punya ini pernyataan A, ini pernyataan B. Maka operator dan itu yang ada di A juga ada di B. Ya. Di sini kita punya ini adalah A dan B.
Karena dan itu harus yang ada di A juga ada di B. Bagaimana dengan atau? Kalau kita gambarkan gini ya, ini A, ini B. Atau itu berarti semua yang ada di A atau semua yang ada di B ya. Jadi semua daerah yang diarsir itu memenuhi atau. Jadi atau itu seperti ini. A atau B. Jadi kalau dan itu benar-benar hanya yang ada di keduanya. Kalau atau ada di salah satunya saja cukup. Bisa dipahami? Coba. Bisa, Pak. Bisa ya. Siapa? Nah, sekarang operator yang ketiga. Misalkan kita punya himpunan semesta ini ya. Kemudian ini adalah A, pernyataan A. Maka tidak A itu adalah yang luar. Ini adalah tidak A. Ini operator yang ketiga. Tidak A itu berarti yang selain A. Ya. Jadi di sini ada operator not atau tidak. Simbolnya seperti ini ya. Ini simbol negasi. Contohnya negasi A. Ya. Apa artinya? Artinya adalah kita membalik nilai kebenarannya. Jadi kalau misalkan A nilai kebenarannya adalah benar, ketika kita kasih negasi A, berarti nilai kebenarannya jadi salah. Nah, operator selanjutnya adalah operator implikasi. Simbolnya adalah panah ke kanan, ya, seperti ini. Ini adalah implikasi. Contohnya adalah A maka B. Dalam bahasa Indonesia bacanya jika A maka B. A maka B itu adalah implikasi. Nah, di sini operator implikasi ini artinya apa? Artinya adalah ada korelasi antara dua pernyataan ini. Nah, sehingga karena ada korelasi ya, maka supaya pernyataan ini benar, A maka B benar, kalau yang pertama, kalau depannya benar, maka kesimpulannya harus benar. Baru di situ implikasinya benar. Kalau A-nya benar, B-nya salah, maka yang kita punya nilai kebenarannya jadi salah. Karena sesuatu yang benar tidak mungkin mengarah ke sesuatu yang salah. Contoh mudahnya seperti itu. Itu adalah implikasi. Kemudian operator yang perlu kalian kenal lagi adalah if and only if atau biimplikasi ya, jika dan hanya jika. Simbolnya adalah panah kanan kiri seperti ini ya. Ini cara bacanya A jika dan hanya jika B. Cuman bedanya kalau implikasi itu hanya yang penting B-nya benar, ya. Yang penting B-nya benar, tidak peduli A-nya benar atau salah, itu dia nilai kebenarannya benar. Tapi kalau B-nya salah, A-nya benar, maka nilai kebenarannya salah. Nah, kalau B implikasi ya, dua-duanya A dan B harus sama-sama benar atau sama-sama salah untuk supaya pernyataannya ini disebut benar. Jadi karena dia kondisinya berlaku dua arah, maka nilai kebenaran apapun dari salah satunya itu akan menyebabkan yang lainnya ikut. Seperti itu. Nah, di sini ada, jadi karena kita tahu ada operator logika, maka kita bisa buat yang namanya tabel kebenaran. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, tabel kebenaran dari SMA ya.
Jadi yang pertama adalah and atau dan, ya, operator dan. Kalau kita punya P-nya benar, Q-nya benar, P dan Q berarti benar dan benar, maka kita punya benar. Kalau salah satunya salah, ya, atau bahkan keduanya salah, nilai kebenarannya adalah salah. Nah, kalau atau selama salah satunya benar, ini kebalikannya ya. Selama salah satunya benar, maka nilai kebenarannya benar. Baru kalau dua-duanya salah, nilai kebenarannya salah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Negasi ini paling mudah tabel kebenarannya ya. Kalau kita punya B-nya benar, tidak P, maka salah. P-nya salah, tidak P itu benar. Ini mudah. Kalau implikasi, nah implikasi itu ya semuanya benar kecuali benar maka salah. Benar maka salah itu nilainya salah. Ini implikasi. Jika A maka B, selama Q-nya benar ya. Jika P maka Q, selama Q-nya benar, nilai kebenarannya adalah benar. Kalau Q-nya salah, kita lihat apakah P-nya benar atau salah. Kalau P-nya benar, berarti nilai kebenarannya salah. Seperti itu. Itu kalau implikasi. Kalau biimplikasi gimana? Kalau biimplikasi salah satunya salah, maaf. Kalau nilai kebenarannya berbeda, dia salah. Kalau nilai kebenarannya sama, maka dia benar. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Masih ingat ya materi dari SMA-nya ya? Oke. Kalau gitu kita beralih ke berpikir algoritmis. Di 38 menit tersisa ini kita akan membahas tentang berpikir algoritmis. Apa itu algoritma? Jadi pada dasarnya logika dan algoritma itu bukanlah dua hal yang sama ya. Mereka tidak sama. Mereka tidak 100% tepat, tidak 100% sama gitu ya. Tapi algoritma itu dibuat dibuat di atas logika ya. Jadi kalau logikanya salah, ya algoritmanya jelas salah. Jadi jawaban kalian di awal tadi, apa itu logika, apa itu algoritma, mengapa kita perlu belajar ini, itu sebenarnya sudah tepat ya. Jadi kalau kita membuat algoritma tapi logikanya salah, maka ya salah. Nah, algoritmanya kemungkinan besar salah. Karena apa? Karena algoritma itu dibuat di atas logika. Logika, pada dasarnya logika itu memberikan kita aturan-aturan, ya, sekumpulan aturan, sedemikian sehingga kita bisa berargumentasi tentang aspek-aspek apa yang ada di sekitar kita. Misalkan kita mau menyelesaikan sesuatu, gitu ya. Maka dari logika tadi, ya, kita punya aturan-aturan bagaimana kita berargumentasi dari problem yang mau kita selesaikan tadi. Tapi, kalau kita mau membuat sistem yang berfungsi dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, gitu ya, maka logika sendiri itu tidak cukup. Ya, contohnya gini, misalkan kita berkendara atau gini, kita membuat aturan antrian di lift, misalkan. Aturan antrian di lift. Ada aturannya misalkan. Tapi apakah aturan itu akan berfungsi dengan baik gitu? Secara logika, aturan itu kita buat secara logika. Tapi apakah aturan itu berlaku dengan baik gitu ya? Ketika logika saya dengan logika kalian tidak sama, misalkan sistem tadi, aturan-aturan tadi belum tentu bisa berjalan dengan baik.
Itu bahayanya. Maka kita perlu algoritma untuk mengintegrasikan semuanya. Kalau nggak salah habis ini ada contoh nih. Tapi sebelum itu, apa itu algoritma? Definisinya adalah, algoritma adalah sebuah urutan dari langkah-langkah yang didefinisikan dengan jelas, yang mendeskripsikan sebuah proses untuk mengikuti instruksi-instruksi yang tidak ambigu, yang mana titik mulai dan titik selesainya itu harus jelas. Mungkin buat mahasiswa baru, karena kalian belum mungkin ada yang pengalaman buat program komputer gitu ya, tapi mungkin kebanyakan belum. Nah, bagi yang mengulang ini tahu ya, kalau mulainya nggak jelas, akhirnya nggak jelas gitu ya, maka algoritma kita tidak bisa jalan. Atau misalkan perintah kita tidak jelas, itu bisa algoritmanya bisa mengarahkan ke sesuatu hal yang kiamat kecil kali ya. Jadi misalkan kita terjebak dalam looping yang tidak selesai gitu ya, infinite looping. Jadinya kok kesannya programnya ini jalan terus padahal harusnya sudah berhenti. Terus akhirnya komputernya crash dan lain sebagainya. Jadi algoritma adalah sebuah urutan dari langkah-langkah yang terdefinisikan dengan jelas, yang mendeskripsikan proses di mana kita atau komputer itu harus mengikuti instruksi-instruksi yang jelas, yang tidak ambigu, yang punya awal mula yang jelas, akhirnya yang jelas. Kalau tidak salah ada contohnya, tapi mungkin setelah slide ini ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Algoritma itu sesuatu yang tricky. Ada yang tahu nggak kira-kira mengapa algoritma itu tricky? Prosesnya bisa berbeda-beda tiap individu, Pak. Ya, tiap orang bisa punya algoritma yang berbeda-beda misalkan. Cara mencapai solusi itu bisa beda-beda. Oke, salah satu jawaban yang bisa diterima. Ada lagi? Oke. Nah, itu tadi jawaban yang cukup tepat juga ya. Jadi algoritma itu tricky karena untuk mencapai suatu hal yang sama, kita mengenal frase banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi untuk mencapai suatu hal yang sama itu banyak metodenya. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah algoritma itu tricky karena yang pertama, sebenarnya algoritma itu sudah ada berabad-abad yang lalu ya. Mungkin bahkan dari Nabi Adam itu juga sudah ada algoritma. Ya kayak contoh saya sebagai muslim gitu yang saya pelajari, dulu anaknya Nabi Adam menguburkan saudaranya gitu ya. Jadi ada proses menguburkannya, menggali tanah dulu, ditaruh baru ditutup tanah. Algoritma itu sudah ada, algoritma itu sudah ada berabad-abad yang lalu. Tapi definisi yang formal dari algoritma itu baru kira-kira mungkin 100 tahun terakhir, atau mungkin di akhir abad ke-19 kayaknya. Jadi definisi formal dari algoritma itu masih cukup baru. Nah, dan sayangnya berita yang kurang baik ya, mudah-mudahan kalian terpecut untuk belajar gitu ya. Untuk orang-orang baru di computer science atau di yang lain juga gitu ya, atau di bidang lain gitu ya. Algoritma ini cukup sulit untuk dipahami. Cara menyusun algoritma yang baik bagaimana, cara menyusun algoritma supaya sesuai dengan solusi kita bagaimana, itu cukup sulit untuk dipahami.
Ya, makanya tadi kalian perlu banyak-banyak latihan. Nah, di sisi lain ya, algoritma itu adalah dasar ya, hal yang paling mendasar untuk semua solusi yang berbasis komputer. Jadi kalau kita mau menyelesaikan sesuatu pakai komputer, tidak mungkin kalau kita tidak menuliskan atau kita tidak memikirkan, setidaknya tidak memikirkan tentang algoritma itu tidak mungkin. Jadi untuk semua solusi yang berbasis komputer itu pasti ada algoritmanya. Jadi di sini kalian perlu pahami bahwa tahu bagaimana cara membuat algoritma yang baik dan benar itu sangat-sangat penting, terutama untuk calon-calon lulusan ilmu komputer. Nah, di sini saya sebenarnya sudah sampaikan di pekan lalu ya. Sayangnya tidak semua orang, tidak semua lulusan ilmu komputer, ya, jangankan di Universitas Pertamina, gitu ya, di kampus-kampus mentereng pun di Indonesia atau di luar negeri bahkan lulusan S1 gitu ya, belum tentu tahu, belum tentu memahami cara membuat algoritma yang tepat. Jangankan ITB misalkan atau UI gitu ya. Di kampus di Belanda misalkan kampus Groningen, mahasiswa S1-nya belum tentu bisa. Jadi wajar bagi kita untuk belajar ini di awal supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi algoritma-algoritma yang nanti lebih tricky, yang lebih sulit yang kita temui nantinya. Algoritma sendiri itu melakukan operasi pada data. Jadi algoritma itu operasinya itu pada data atau fakta, bukan misalkan resep kue atau resep kopi gitu, bukan. Jadi algoritma itu urut-urutannya harus presisi. Kemudian intinya prosesnya harus presisi. Sedangkan misalkan resep membuat kue gitu ya. Resep membuat kue itu kita bisa mungkin gulanya diperbanyak, gulanya dipersedikit gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi algoritma tidak bisa seperti itu ya. Algoritma itu harus benar-benar presisi. Nah, ini berdasarkan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi versi algoritma itu di awal itu lebih ke intuitif ya. Kita tahu proses misalkan kita mau pakai baju yang ada kancingnya. Misalkan kita mau pakai kemeja. Prosesnya adalah kita masukkan dulu tangannya, kemudian kita kancingkan. Dulu algoritma ini ya, itu adalah bisa disebut sebagai algoritma dulunya. Itu secara intuitif kita tahu. Tapi proses ini ya belum tentu komputer paham. Ya, misalkan ngancinginnya kalau kita kan terserah ya, yang penting masukin tangan, kemudian kita kancingkan. Mau kancing dari atas, dari bawah atau random gitu, yang penting selesai. Tapi komputer tidak akan paham ini. Komputer itu tidak paham intuisi. Karena apa? Karena komputer itu lebih bodoh daripada kita, daripada manusia. Kita punya intuisi, komputer tidak. Ya contohnya ini, ketika kita berbicara, misalkan saya berbicara dengan kalian, apa yang saya sampaikan, kita berbicara menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa natural. Bahasa natural itu simpelnya adalah yang kita gunakan sehari-hari ini, itu adalah bahasa natural. Nanti ada namanya bahasa formal. Nah, bahasa natural itu walaupun ada misalkan ada POEB atau ada grammar gitu ya, atau kalau ya grammar lah ya, ada aturannya. Tapi ketika kita berbicara, kita tidak perlu 100% mengikuti aturan itu, kita bisa saling paham maksudnya apa. Tapi komputer, kalau kita menyampaikan sesuatu yang berbasis intuisi, komputer belum tentu bisa paham. Komputer tuh nggak bisa paham itu. Nah, tapi
algoritma yang sifatnya intuitif itu bisa diperbaiki ya supaya menjadi jelas, menjadi tidak ambigu, dan menjadi lebih presisi sehingga bisa diimplementasikan ke komputer. Contoh pakai baju tadi ya, pakai kemeja. Prosesnya adalah misalkan masukkan lengan kanan, kemudian masukkan lengan kiri, kemudian kancing dari atas satu persatu sampai ke bawah. Itu lebih jelas, lebih tidak ambigu, lebih presisi, lebih bisa dipahami oleh komputer. Seperti itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya ke contoh? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ichiro. Tadi kan tertulis bahwa algoritma versi sebelumnya itu intuitif ya. Bedanya sama versi yang sekarang apa aja ya, Pak? Apakah masih intuitif atau lebih kompleks atau gimana? Nah, algoritma yang kita pahami sekarang sebagai sebagai struktur formal itu dari intuisi kita, kemudian kita perbaiki lagi sampai menjadi urut-urutan perintah yang jelas. Itu yang sekarang. Seperti itu ya. Baik, Pak. Oh, ternyata belum contoh ya. Kayaknya contoh di akhir-akhir. Nah, bagaimana kita membuat sebuah algoritma? Kita membuat sebuah algoritma itu pertama kita harus mendefinisikan algoritma itu. Ya. Proses mendefinisikan algoritma itu adalah proses yang cukup kompleks ya. Dan ada beberapa properti yang perlu kita tahu. Proses menulis algoritma itu kita harus tahu beberapa properti ini. Yang pertama adalah kita mengumpulkan langkah-langkah individual ya. Jadi kita mengumpulkan setiap prosesnya itu langkah-langkahnya akan seperti apa. Seperti Boolean logic tadi kita kumpulkan dulu premis-premisnya. Setelah itu kita pastikan bahwa langkah-langkah yang kita punya tadi itu harus presisi. Jadi harus ada definiteness ya. Jadi kita harus pastikan bahwa langkah-langkah yang kita punya tadi itu, yang sudah kita kumpulkan tadi itu presisi, benar-benar presisi, jelas dan tidak ambigu. Nah kemudian kita urutkan ya. Kita urutkan sekuensial ya. Kita urutkan supaya bisa menjadi proses yang bisa dikerjakan berdasarkan urutan yang sudah dituliskan dalam algoritma tersebut. Ya, jadi kalau sebelumnya kan tadi algoritma itu sebelumnya intuitif ya, intuitif dalam hal ya kita bisa, yang penting kita tahu generalnya, kemudian spesifiknya urutannya seperti apa, ya sudah kita bisa punya makna macam-macam ya. Tapi algoritma yang formal itu urutannya harus jelas, sehingga karena apa? Karena komputer itu bekerjanya itu sesuai urutan yang kita lakukan. Kita harus paham dalam sebuah algoritma itu ada yang namanya state ya, atau kondisi atau sesuatu ya status dari algoritma tersebut. Sehingga setelah kita membuat algoritma, kita harus cek lagi nih, kita harus trace, kita harus keep track apakah nilai-nilai yang tersimpan dalam algoritma itu sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau tidak, berarti mungkin ada kesalahan yang terjadi di situ. Sehingga setelah kita buat algoritmanya jadi, urut-urutannya selesai, awalnya jelas, selesainya jelas, kita harus tracing. Kita cek dari awal sampai akhir apakah semuanya sesuai dengan kriteria kita. Nah, apa itu state? State itu pada dasarnya konfigurasi saat ini, ya. Jadi kondisi saat ini dari informasi-informasi yang disimpan pada sebuah program
pada waktu tertentu ya, waktu saat ini saja gitu. Nanti sudah bergeser 0, sepersekian detik ya, sepersekian juta detik, bisa jadi nilai yang tersimpan itu sudah berubah. Makanya itu kita harus mengenal kondisi-kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu yang kita sebut sebagai state. Nah, setelah kita mendefinisikan algoritma ya, setelah kita menyusun algoritma tadi, kita harus tahu ada cara-cara untuk mengontrol bagaimana algoritma kita berjalan. Ada 2 cara untuk mengontrol kinerja atau cara kerja sebuah algoritma. Yang pertama adalah iterasi. Apa itu iterasi? Iterasi itu mungkin kalian terutama yang mengulang itu lebih kenal sebagai looping. Jadi iterasi itu adalah sebuah pengulangan atau hal yang diulang-ulang. Dan iterasi ini adalah sebuah cara untuk mengontrol algoritma sedemikian sehingga memungkinkan kita untuk mengulang satu atau lebih langkah ya, yang prosesnya sama, kurang lebih sama, tanpa kita perlu menulis itu berulang kali. Contoh, di sini kalian masih ingat lagu Anak Ayam? Tekotek-kotek gitu ya. Lagunya gimana? Ada yang masih ingat lagunya? Atau malu? Ingat tapi lupa Pak liriknya. Yang kita punya kan, tekotek-kotek-kotek, anak ayam turun berkotek. Tekotek-kotek-kotek, apa? Anak ayam turun berkotek, terus kemudian anak ayam turunlah satu, mati satu, tinggallah anak ayam turunlah 5, mati satu, tinggallah 4. Terus diulang lagi, anak ayam turunlah 4, mati satu, tinggallah 3, dan seterusnya sampai habis gitu ya. Sampai anak ayam turunlah 1, mati 1, tinggal induknya. Jadi kan berarti liriknya kita tahu diulang-ulang gitu ya. Liriknya diulang-ulang terus. Cuman bedanya angkanya ya, angka ayam, anak ayam turun berapanya, kemudian mati 1, tinggal berapanya, itu diulang adalah sebuah adalah angka-angka yang dia berubah terus ya. Berubahnya dia turun 1 di sini. Nah, kalau kita lihat kan, liriknya itu kan berarti mengulang-ulang ya. Misalkan gini. Anak ayam. Lirik. Mana ini? Oh ini. Ya, liriknya nih kalau dilihat ya. Anak kotek anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Ini kalimatnya sama ya. Kemudian turun 3, mati 1, tinggal 2. Kemudian liriknya diulang lagi. Kemudian hal yang sama diulang lagi. Nah, kalau kita tuliskan ini ya lengkap, misalkan di sini turunnya bukan mulai dari 4 tapi mulai dari 1.000.000 gitu misalkan. Capek nggak kira-kira kita nulis liriknya sampai 0 gitu? Atau jangan 1.000.000 deh, 100 saja. Kira-kira capek nggak kita nulis liriknya? Capek Pak. Capek ya. Nah, disitulah ada ada pentingnya kita tahu bagaimana kita mengontrol algoritma kita ya dengan sebuah proses iterasi atau looping. Nanti ada contohnya, ada contoh algoritma dalam pseudocode-nya. Walaupun kita belum benar-benar belajar pseudocode, tapi ada sedikit contohnya nanti. Atau ada lagi contoh lirik lagu I Just Wanna Say I Love You dari Potret. Ada yang tahu lagunya?
Kalau kalian belum tahu lagunya nih, saya kasih tahu lagunya ya. Nih, lirik lagunya cuman gitu aja. Diulang-ulang aja satu kalimat ya. Diulang, nanti setelah berapa kali pengulangan baru agak sedikit berubah. Terus diulang-ulang lagi kalimatnya sampai selesai. Padahal cuma satu kalimat, sebenarnya total kira-kira mungkin 2 atau 3 kalimat saja yang dipakai di sini gitu ya. Tapi di sini menulisnya tidak terlalu efisien ya, karena ditulis saja secara manual. Kalau kita lihat nih, apa namanya, chordnya G, D, E minor, D, C, B minor, A minor, D. Kemudian diulang lagi. Bahkan chordnya saja diulang-ulang terus gitu ya. Kuncinya diulang-ulang terus. Maka ya di sini berarti penulisannya tidak efisien. Nah, dalam penulisan sebuah algoritma itu kita bisa melakukan menuliskan itu secara lebih efisien menggunakan yang namanya iterasi. Kontrol yang kedua yang perlu kita tahu adalah seleksi. Seleksi ini misalkan kita balik ke lagu Anak Ayam ya. Di lagu Anak Ayam, liriknya itu diulang-ulang terus ketika anak ayamnya sudah habis. Ketika anak ayamnya sudah habis, liriknya baru berhenti. Pengulangannya tadi baru berhenti. Ini ya. Turun 1, kemudian habis, tinggal induknya. Ini baru berubah liriknya. Ini adalah proses seleksi. Jadi kita cek nih, anak ayamnya masih ada atau tidak. Kalau masih ada kita ulang. Kalau sudah habis baru kita melakukan hal yang lain. Itu adalah proses seleksi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ambil contoh dari sebuah algoritma ya. Nah, di sini contoh dari algoritma sebuah game yang ditulis menggunakan pseudocode atau kode semu. Apa itu pseudocode? Cara menulisnya bagaimana? Nanti cara menulis pseudocode yang lebih benar kita pelajari setelah UTS. Anggaplah di sini kalian tahu bahwa ini benar. Nah, di sini prosesnya misalkan kita punya algoritma menjalankan sebuah game. Yang pertama, game dimulai. Game dimulai, kemudian kita melakukan looping. Begin loop, kita mulai iterasinya ya. Di setiap proses itu kita cek, kita minta seorang pemain itu untuk memilih sebuah kotak. Kalau kotak tersebut itu masih kosong, ya tidak diambil oleh orang lain, maka dikasih simbol dari pemain tersebut di kotak itu tadi. Kemudian proses selanjutnya kita cek apakah sebuah baris sudah dicapai. Contohnya kalian tahu game XOX itu ya. Jadi kita ngasih X atau O itu ya. Apa sih? Tic-tac-toe kalau nggak salah ya namanya. Nah, kita cek apakah satu baris atau satu kolom sudah didapat gitu. Misalkan di sini apakah satu baris sudah dicapai oleh pemain tersebut. Kalau pemain tersebut dapat satu baris, maka dia menang. Kalau
apa namanya, kalau dia tidak dapat satu baris, tapi sudah tidak ada kotak kosong lagi, maka gamenya disebut sebagai seri. Nah, terus kita ganti ke pemain lain. Ganti pemain lain, ini karena masih dalam looping, kita balik ke atas lagi. Gitu ya. Kita ulang proses 3-8 sampai gamenya dimenangkan oleh seseorang atau gamenya seri. Baru kalau ada yang menang atau gamenya seri, loopingnya berhenti, kita keluar, terus kita tunjukkan pesan game over. Kalau gamenya selesai. Kita perhatikan di sini ada proses iterasi ya. Jadi ini 3-8 ya. Bayangkan kalau misalkan kita punya 16 kotak. 3-8 ini kan berarti ada 6 step ya, 6 langkah untuk satu pemain. Kita punya 16 kotak. Berarti untuk untuk satu game selesai yang berakhir pada kasus gamenya berakhir seri, berakhir imbang, maka algoritma ini kita harus tulis ya, dari 3-8 ini kita harus tulis berulang kurang lebih paling banyak sampai kira-kira 16 kali. Berarti kita menulis berapa langkah tuh? 6 langkah kali 16. 16 kali 2 itu 32 kali 3 96. Ya, jadi kita menuliskan 96 langkah. Jadi bayangkan kalau kita punya algoritma, terus di sini algoritma dari 1, 2, terus 3 sampai 98, kemudian 99, 100. Berarti kita punya 100 langkah. Padahal sebenarnya itu adalah langkah-langkah yang diulang-ulang. Nah, karena diulang-ulang, maka kita bisa permudah, kita bisa simplifikasi penulisannya dengan menggunakan iterasi, yaitu misalkan perintah begin loop. Kemudian kita tulis apa saja yang diulang setiap pengulangan tersebut. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sini juga ada proses seleksi. Proses seleksinya di mana? Di komputer itu mengenal seleksi itu menggunakan if then. Kalau misalkan kotaknya belum ada yang memilih, maka pemain tersebut taruh simbolnya di kotak tersebut. Nah, ini adalah proses seleksi. Nah, kalau misalkan kotaknya sudah diambil orang lain, berarti kita tidak bisa taruh apa-apa. Contoh seleksi lagi, kita cek apakah sebuah baris sudah tercapai. Kalau iya, maka kita kasih status bahwa gamenya sudah dimenangkan oleh si orang ini. Atau kalau misalkan belum ada baris yang terpenuhi, tapi sudah tidak ada kotak kosong lagi, maka kita kasih status bahwa gamenya itu berakhir seri. Ini adalah proses seleksi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelum kita ke contoh-contoh terakhir. Apakah proses seleksi itu semuanya elimination dari 2 statement, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Ini berkaitan dengan contoh kita selanjutnya di Key Points. Jadi kalau jawabannya nanti saya simpan di setelah ini ya, Adit ya. Nggak masalah ya. Oke. Nah, key points yang kita perlukan ketika kita berpikir secara logis dan secara algoritmis. Kita perlu kejelasan dan presisi. Mengapa? Karena program-program komputer itu, ya, jadi program komputer itu kayak kalau sudah nikah gitu ya, kayak mungkin istrinya siapa gitu ya, yang demanding banget, atau suaminya siapa yang demanding banget, gitu. Yang dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu. Nah, komputer program itu pada dasarnya sangat-sangat demanding.
suka maunya sendiri. Jadi program komputer itu perlu dikasih aturan yang super presisi, ya, yang sangat presisi. Instruksinya juga harus sangat presisi, sangat jelas. Balik lagi, karena program komputer itu, karena komputer itu nggak tahu apa-apa kalau nggak kita kasih tahu, ya. Jadi komputer itu hanya mengerjakan yang kita minta. Kalau kita minta dia mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin, maka komputer akan crash. Itu ya. Makanya instruksinya harus jelas, aturan-aturannya harus jelas, harus presisi. Ketika kita membuat algoritma, gitu ya. Kemudian komputer itu pada dasarnya bodoh. Gitu. Komputer itu pada dasarnya nggak punya otak, nggak pinter. Tapi kita bisa buat dia pinter dengan instruksi-instruksi yang kita masukkan. Jadi pada dasarnya algoritma komputer itu nggak punya intelijensi, tapi kalau kita kasih perintah ya dia mau lakukan itu. Kalau kita nggak kasih perintah apa-apa ya dia nggak akan melakukan apa-apa. Ya, contohnya misalkan buka aplikasi Microsoft Teams di laptop gitu ya, atau di desktop kita. Kalau kita nggak pencet ya dia nggak akan nyalakan sendiri gitu ya. Nggak akan otomatis gitu. Nah, komputer itu tidak punya common sense. Jadi seperti contoh tadi ya, kalau kita memunculkan suatu hal yang ambigu, dia tidak akan membuat asumsi apa-apa, tidak akan mengisi slot-slot kosong yang kita tidak sampaikan, sehingga kalau misalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta komputer lakukan itu tidak jelas, ambigu gitu ya, atau ada yang missing di situ, maka komputer tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu ya. Key point selanjutnya adalah kita perlu menghindari penggunaan operator logika yang tidak tepat. Ya, contoh tadi ya. Semua orang yang namanya berawalan dengan huruf A dan B itu dimasukkan ke grup pertama. Ini pernyataan ini ya logik buat kita manusia. Jadi kita tahu mahasiswa yang namanya diawali A, yang diawali B juga kita masukkan ke grup 1. Tapi komputer tidak. Ilustrasinya seperti apa sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kita jangan sampai membuat logika yang terlalu general atau penggunaan operatornya tidak tepat. Jadi kita harus menggunakan operator yang sangat tepat. Cara kita memparafrase logika kita itu harus tepat. Nah, dalam hal ini tabel kebenaran tadi yang saya tunjukkan itu sangat-sangat bermanfaat ya. Key point selanjutnya adalah kita harus memperhatikan kemungkinan terjadinya kita kehilangan eventualities ya. Sesuatu yang pernyataan kita itu mungkin tidak lengkap gitu misalkan. Contohnya gini, if score is greater than 50%, ini terkait dengan pertanyaan Aditya tadi ya. If score is greater than 50%, then mark student's grade as a pass. Nah, pernyataan ini ya, kalau nilainya lebih dari 50, maka mahasiswa tersebut lulus. Nah, pernyataan ini bagi kita itu terkesan sudah cukup jelas, cukup komplit ya, cukup lengkap. Karena apa? Kita bisa pahami, oh kalau misalkan 50%, lebih dari 50%, maka kita kasih dia lulus. Tapi kalau di bawah 50%, ya bagi kita mungkin bisa berasumsi bahwa mahasiswa tersebut gagal. Jadi, tapi komputer itu tidak bisa berasumsi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi, bagi kita tahu bahwa kalau skornya di bawah 50%, maka
apa namanya, nilai grade-nya, dia gagal. Tapi komputer tidak memahami ini. Mengapa? Karena kejadian ketika skornya di bawah 50% itu tidak dinyatakan secara jelas di pernyataan ini. Jadi hilang. Ketika tidak dinyatakan secara jelas, maka komputer tidak akan melakukan itu. Berarti kalau kita masukkan kalimat yang di atas ini ke komputer, maka dia hanya melakukan, kalau nilainya lebih dari 50, lulus. Selain itu ya tidak dilakukan apa-apa gitu. Komputer nggak tahu harus ngasih dia lulus atau gagal. Seperti itu. Jadi apa yang dipahami oleh komputer itu harus lengkap seperti ini ya. Jadi pernyataannya bisa if, then, kemudian else. Jadi kalau misalkan lebih dari 50%, maka dia lulus. Selain itu dia gagal. Nah, di komputer itu kita perlu masukkan yang ini. Apakah seperti ini pertanyaannya tadi, Aditya? Atau pemahaman saya agak sedikit berbeda? Coba. Iya, Pak. Jadi kalau yang komputer pahami adalah kita harus jelas ya. Kalau sesuatu terjadi, kesimpulannya apa? Selain itu apa? Itu harus jelas di komputer. Di matematika juga seperti itu ya, di kalkulus contohnya. Nah, key point terakhir itu adalah ini terakhir kalau nggak salah ya, yaitu complex conditional ya. Jadi pada dasarnya kita bisa mengkombinasikan banyak operator logika dalam satu premis, tapi komputer itu tetap perlu kejelasan. Jadi misalkan tidak A dan tidak dalam kurung B atau C, itu kita kumpulkan dalam sebuah premis yang sama. Tapi komputer perlu kejelasan. Nah, untuk mendapatkan kejelasan itu, ya, sama halnya seperti operator matematis, di dalam operator logika itu juga ada namanya order of precedence ya. Jadi ada urutan yang mana yang harus kita lihat duluan. Jadi di dalam operator logika ya, kalau ada kurung, maka itu nilai kebenarannya harus dikerjakan lebih dulu. Kemudian setelah itu baru yang negasi duluan. Baru kemudian pembanding ya, lebih besar dari, kurang dari gitu. Baru setelah itu operator logika dan terakhir operator logika atau. Ini urut-urutannya. Jadi kalau kalian menemukan campuran-campuran itu, maka urut-urutannya seperti ini. Itu materi terakhir dan di sini ada PR ya, yang perlu kalian kerjakan lagi dan harus dikumpulkan sebelum hari Selasa depan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliahnya? Desain pseudokodenya boleh bebas ya, Pak, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya, di sini saya tulis secara jelas ya. Jadi hanya berdasarkan pemahaman kalian sekarang. Jadi tidak harus benar, tidak harus presisi. Pak, itu kan soalnya bahasa Inggris. Itu kita jawab pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Jawab bahasa Indonesia saja. Kalau kalian mau jawab pakai bahasa Inggris lebih baik ya. Buat kalian belajar juga, tapi kalau kalian tidak pede ya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ini cuma slide saja. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di minggu lalu ya, di awal pertemuan, slide-nya akan saya buat dalam bahasa Inggris, tapi kita belajar di kelas, kemudian nanti kalau ada presentasi dan seterusnya itu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mau pakai bahasa Inggris, saya juga tidak masalah. Saya sangat siap untuk mengajarkan ini dengan bahasa Inggris. Baik, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau ada bahasa Inggris tapi ada bahasa Indonesia juga gak apa kan, Pak? Boleh. Jadi maksudnya mungkin Neza pengen belajar terbiasa dengan bahasa Inggris, tapi mungkin masih belum pede untuk menggunakannya 100% gitu ya. Jadi masih dicampur, itu tidak masalah. Ya. Oke.
kalau tidak ada pertanyaan, ini mohon maaf ya, saya kelewatan 4 menit 50 detik. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, ada lagi, silakan. Formatnya ini PDF atau Word, Pak? Formatnya disarankan PDF sebenarnya ya. Cuman gini, mungkin di antara kalian ada yang kesulitan dengan gadget misalkan ya, tidak punya laptop atau laptopnya sedang rusak atau ya cuman bisa pakai tablet atau cuman bisa pakai handphone misalkan ya. Saya tidak masalah kalian tulis tangan terus di-scan terus dikirimkan, itu saya tidak masalah. Apapun itu yang penting kalian kerjakan dan yang penting tulisannya terbaca. Gitu ya. Sepakat? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau gitu kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di kuliah berpikir komputasi selanjutnya Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak.